Dikarenakan gue juga mantan joki pinjol, di sini akan gue beberkan bagaimana trik joki pinjol melakukan pembobolan aplikasi pinjol ilegal, pinjol semi legal, pinjol legal, dan bisa dicairkan pinjaman Anda. Ini akan gue beberkan dan gue akan bocorkan triknya bagaimana. Makanya teman-teman simak ini sampai selesai dan mungkin nanti akan gue banyak penjelasannya. Bagaimana caranya, bagaimana triknya. Dan sebelum gua masuk ke dalam triknya, nanti akan gua buatkan kronologisnya dulu agar teman-teman paham alurnya ini kemana, apa yang gue bicarakan ini kemana, agar teman-teman mudah memahaminya dan tentunya Anda bisa lakukan ini pengajuan pinjol tanpa joki pinjol. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini kita akan bongkar-bongkaran mengenai trik joki pinjol bobol aplikasi pinjaman online yang katanya mudah dicairkan, yang dimana katanya joki pinjol itu bisa membantu masalah utang pinjaman online kalian. Sebelum gua akan memberikan trik-triknya, berbagai macam cara-cara joki pinjol untuk melakukan pengajuannya, di sini akan gua memberikan kronologisnya dulu. Di sini gua ambil sampelnya dari salah satu member gua yang ada dalam grup WA. Kalau dia itu kena joki pinjol, teman-teman perhatikan di sini ya. Ini kronologisnya seperti ini. Dia konsultasi chat melalui admin kita dan dia konsultasi seperti teman-teman bisa lihat. Kak, kemarin aku kan kelilit di EC, jadi aku panikan kan karena udah jatuh tempo. Hari itu juga jadi aku cari-cari di TikTok nemu jokinya Kak. Terus singkat cerita dia minta fee-nya 40%. Waduh, 40% bro. Dari pencairan 1 APK. Ya. Padahal dari awal aku udah bilang mau galbay EC, bukan malah pinjem lagi. Baru digalbay, tapi karena katanya kalau mau aman, ikut aja arahan dia. Ikut aja arahan si jokinya ya bro. Aku ikutin Kak, ternyata diarahin ke pinjol lain Kak, pinjam yuk 1,8 juta. Ya, dipotong 40%. Untuk dia dan Finplus 1 juta, dipotong 40% untuk dia. Jadi 40% itu untuk si jokinya. Nasabah itu di Finplus mengajukan dari joki cair 1 juta. Ya, katanya data aku udah diamanin dia Kak. Jadi di saat si jokinya ini melakukan pinjaman online menggunakan data orang, katanya diiming-iming datanya sudah diamankan. Karena aku panik, aku okein, aku tanya lagi, jadi yang EC gimana itu fee-nya? Lain lagi diminta 3,5. Sementara aku nol banget. Gila, ini bukan joki pinjol, penipuan bro. Jadi dari pinjol yang diarahin tadi aku dapat 1,6. Jadi aku minta dimurahin, dia kasih 2,5. Dan alhamdulillahnya pinjam ke APK lain nggak di SCC, jadi kurangnya dari uang pribadiku. Jadi banyak Kak, aku APK pinjolnya Kak. Bisa bantu dicek gak beneran udah di cloning dia nggak? Soalnya katanya semua aman di cloning. Aduh, bego, joki tolol ini ya. Tapi kan aku nggak paham Kak, sementara banyak banget yang nelpon tiap hari. Oke. Ya, dari sini referensinya kita ambil ya. Teman-teman dengarkan ini baik-baik. Nanti akan gue berikan triknya bagaimana joki pinjol itu bisa melakukan bobol pinjol. Oke. Teman-teman yang harus Anda waspadai, sekarang joki pinjol sudah banyak sekali di berbagai media sosial, terutama paling banyak itu di TikTok. Ya, mereka para joki pinjol bukan untuk membantu masalah utang pinjaman online kalian, melainkan menambah masalah, menambah utang. Dari situ teman-teman pegang. Yang kedua adalah
banyak sekali iming-iming dari joki pinjol, baik joki pinjol yang sudah ada PT, yang sudah ada CP-nya, yang joki pinjol yang belum ada CP-nya, hanya bermodal live, ya, yang bermodal katanya punya legalitas. Tentu joki-joki pinjol tersebut hanya mengambil, ya, limit yang Anda punya. Joki-joki pinjol tersebut hanya memanfaatkan dari data-data Anda yang masih bagus di OJK atau di slik OJK kalian. Mungkin teman-teman di sini yang punya datanya masih bagus, belum pernah galbay, itulah inceran joki pinjol. Kenapa? Karena secara nggak langsung data Anda itu disalahgunakan oleh joki pinjol. Dan di mana penyalahgunaan data itu? Yang pertama, teman-teman diiming-iming. Katanya aman, katanya dikloningkan, katanya diamanin datanya. Setelah itu, teman-teman sudah memiliki kesepakatan, lalu tiba-tiba jokinya itu nyuruh Anda berhutang kembali, nyuruh Anda install lagi. Dan lebih parahnya, Anda menginstal pinjol tersebut sesuai dengan arahan joki menggunakan handphone kalian, menggunakan nomor HP kalian, menggunakan pondar kalian. Joki pinjol bisanya apa? Menyuruh install. Contohnya seperti ini. Ya udah ibu install rupiah kilat. Ya udah ibu install kredit pintar, itu aman kok kak. Kenapa dia memberikan iming-iming itu? Agar korbannya itu mau menuruti apa kata joki. Dan setelah itu mereka mendapatkan keuntungan dari hasil manfaatkan data kalian. Jadi kalau teman-teman masih percaya dengan joki pinjol, berarti Anda orang bodoh. Apalagi sekarang di TikTok itu sudah banyak sekali yang iming-iming membuat sales marketing. Sebagai contoh adalah ada yang namanya backup DC lapangan, cloning aplikasi, ngamanin data, ya, dan masih banyak sekali iming-imingnya. Dan katanya juga ada yang namanya konsultasi gratis. Waduh, konsultasi gratis ujung-ujungnya data Anda diajukan lagi di pinjol lain oleh joki pinjol. Itu teman-teman harus pegang juga. Sebenarnya tanpa joki pinjol pun Anda bisa untuk melakukan pinjaman. Di TikTok itu 99% itu joki-joki pinjol yang tidak akan bisa bantu masalah utang kalian. Mereka itu hanya memanfaatkan data kalian, mereka itu hanya untuk meraup keuntungan, memperkaya diri dari hasil data Anda yang masih bagus. Dan setelah itu data Anda dijelekkan, ya, dirusak oleh joki pinjol. Anda bodoh sekali sebagai manusia. Dan selanjutnya teman-teman, bagaimana cara joki pinjol itu beraksi, Bang? Yang pertama, joki pinjol itu tidak memiliki skill, tidak memiliki skill kemampuan. Skill kemampuan dia itu hanyalah bermulut manis, berpura-pura sok tahu, berpura-pura sok ngerti, menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin Anda tidak mengerti. Contoh seperti cloning pinjol, ngamanin data, terus juga ada katanya teman-teman kalau ikut dia akan mendapatkan surat sakti, nanti di backup DC lapangannya. Pembodohan itu, bro. Jadi yang percaya, iya, mereka tuh hanya misalnya seperti sales marketing. Dalam segi, ya, menangani Anda masalah utang pinjol tidak bisa. Ya, dan juga teman-teman, cara joki pinjol itu melakukan pembobolan data, di aplikasi pinjol legal atau ilegal. Modal dia cuma satu: mencari target orang bodoh, mencari target orang tolol, mencari target orang yang tidak mengerti. Lalu diiming-imingkan, setelah diiming-imingkan, lalu diarahkan untuk install pinjol ilegal atau legal dengan kalimat iming-imingnya adalah pinjolnya aman kak, pinjolnya semi legal kak. Itu catatan yang harus teman-teman pegang. Dari situ sudah kelihatan banget bahwa trik-trik joki pinjol tidak memiliki trik untuk melakukan pinjaman online mudah cair. Semua itu berkembali dengan data Anda. Kalau data Anda bagus, maka Anda bisa disetujui pinjamannya. Tapi kalau Anda bekas galbay atau pernah telat, tentu pinjaman kalian tidak akan bisa diajukan. Makanya target-target dari joki pinjol, mereka itu mencari orang bodoh, orang tolol, orang nggak ngerti,
dan juga memiliki data yang bagus, memiliki riwayat atau pinjaman yang masih berjalan dalam kondisinya belum telat bayar atau gagal bayar. Tapi kalau teman-teman sudah gagal bayar, mereka tuh bakalan cuekin kalian. Karena joki pinjol tidak akan mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang galbay atau yang sudah galbay. Mereka itu bukan membantu, tapi mencari keuntungan dari hasil data Anda. Jadi sekali lagi, joki pinjol tidak memiliki trik, apalagi ada lagi iming-iming yang selalu dia gaungkan di media sosial. Joki pinjol itu punya trik galbaynya, joki pinjol itu tahu gerbang-gerbangnya. Itu hanya sebuah pembodohan, sebuah kalimat-kalimat sales marketing, dan dimana teman-teman akan merasa, oh iya ini joki pinjol begini. Anda kalau bilang seperti dalam benak pikiran kalian, akal kalian gak waras. Jadi semua itu joki-joki pinjol sekali lagi mengincarnya orang-orang yang belum galbay, orang-orang yang belum telat bayar. Ya, dan dia manfaatkan data kalian saja. Jadi tidak ada trik joki pinjol untuk melakukan pengajuan pinjaman online yang katanya mudah cair. Pengajuan Anda bisa cair atau tidak cair kembali lagi dengan histori pengkreditan Anda di dalam aplikasi pinjol legal atau ilegal ataupun di perbankan. Anda nggak percaya dengan omongan gue, coba lu tes joki pinjol di TikTok. Lu berpura-pura punya rawatan, lu berpura-pura belum galbay, pasti dia semangat sekali. Tapi ketika Anda telat bayar, maka Anda dicuekan, alias teman-teman tidak akan ditolongin masalah galbay kalian. Boro-boro literasi yang diberikan oleh joki pinjol, dia tidak akan mau memberikan literasi. Mereka tidak akan memiliki edukasi masalah pinjaman online kalian. Tidak mau, karena apa? Itu membuang waktu joki. Lagi pula joki-joki pinjol itu tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan masalah dunia pinjaman online. Karena yang dia tahu adalah satu, dia mencari, memburu orang-orang yang tolol, orang yang bodoh, orang yang memiliki data yang bagus, dibujuk, diiming-imingin, habis itu limitnya dipakai. Setelah dipakai nanti diiming-imingkan lagi, diyakinkan lagi, nanti datanya diamankan, nanti datanya di-cloning. Pembodohan itu. Jadi sekali lagi, joki pinjol tidak memiliki trik galbay. Trik galbay. Orang awam pun bisa melakukan pinjaman online tanpa joki pinjol. Yang aman atau tidak aman itu satu, kalau Anda menggunakan kontak emergensi bukan teman Anda, bukan keluarga Anda, dan bukan kerabat Anda. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.